ibu bapak bisa mengaksesnya lewat internet. Pernah baca? Ada yang pernah baca? Nah, seperti ini. Ini komik yang timbul akibat daripada buku Islamic Invasion karya Robert Morey. Dan yang paling menyakitkan di sini adalah suatu gambar di mana ada orang berpenampilan pakaian Arab, laki-laki sedang sujud menyembah dikelilingi oleh api. Siapa yang dimaksudkan dengan laki-laki yang sujud menyembah dikelilingi api? Yang dimaksudkan menurut ini komik ini adalah Rasulullah SAW menyembah kepada kata mereka Tuhan Yesus. Maka dikatakan Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang, dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah dan berkata, Yesus Kristuslah Tuhan. Ini sehingga ini yang perlu kita ketahui. Kemudian Rasulullah SAW pun dihujat di dalam buku ini. Dikatakan Rasulullah itu adalah seorang penderita penyakit epilepsi, dan Rasulullah menerima penyakit epilepsi itu dari ibunya Siti Aminah. Rasulullah adalah seorang pembual, pembohong, maka Rasulullah pun kemudian berkelainan jiwa. Ketika Rasulullah kejang, kemudian menggigil kedinginan sehingga diselimuti oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, umat Islam meyakini bahwa Rasulullah menerima wahyu. Menurut Robert Morey, padahal tidak demikian. Yang benar, kata Robert Morey, penyakit epilepsinya Muhammad sedang kambuh, dia katakan begitu. Dikatakan lagi Rasulullah dihujat sebagai seorang perampok dan memberikan pengajaran pada umat yang merampok dan menjarah. Dan lebih lanjut dikatakan Rasulullah itu mempunyai kelainan seksual. Itu sebabnya Rasulullah itu kawin cerai, istrinya banyak, disebabkan karena kelainan tersebut. Dan di dalam buku ini juga dikutip sederetan nama perempuan pemuas nafsu seksual Rasulullah. Dan lebih lanjut lagi dikatakan Rasulullah itu memperkosa gadis di bawah umur. Lebih lanjut lagi dikatakan agama Islam adalah agama biadab dan agama yang barbar, dan umat Islam adalah umat biadab dan barbar. Ini adalah isi buku daripada Islamic Invasion karya Robert Morey. Buku ini menyebabkan saya merasa berkewajiban untuk menjawab. Sebab buku ini kalau tidak dihentikan akan memakan korban yang cukup banyak. Umat Islam yang tidak paham tentang Islam akan dimurtadkan, dan juga akan terjadi kesalahpahaman yang jauh lebih dalam. Itu sebabnya maka saya menulis sebuah buku yang berjudul Islam Dihujat. Ini untuk menjawab bukunya Robert Morey dengan judul tadi. Dan buku ini usianya baru meluncur 10 hari. Ini sangat manfaat, dan memang buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh MUI maupun juga Departemen Agama dan seluruh tokoh-tokoh kita. Buku ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Banyak sekali tuduhan Robert Morey yang kita umat Islam tidak pernah berpikir bahwa akan ada tuduhan seperti itu. Contohnya termasuk antara lain Robert Morey menyatakan Rasulullah SAW ketika akan meninggal panas atau demam tinggi. Nah, kemudian Robert Morey dengan liciknya dia memberikan berbagai argumentasi yang menyatakan saat itu sebetulnya demamnya Rasulullah itu disebabkan Rasulullah diracun oleh orang perempuan. Jadi meninggalnya Rasulullah itu karena diracun perempuan. Ini mereka ingin membuat persamaan bahwa Yesus mati dibunuh versi mereka. Di sini mereka juga ingin membuat sama bahwa Rasulullah pun dibunuh oleh perempuan. Kalau Yesus matinya dibunuh terhormat, pikir mereka. Kalau Rasulullah matinya adalah tercela karena dibunuh perempuan. Jadi akal-akal mereka yang sangat picik dan sangat licik. Buku ini andai kata di antara bapak dan ibu ada yang menginginkan, karena demikian banyak yang pesan, ini bisa didapatkan di Kerinci 10 nomor 3 Majestic, depannya Masjid Al-Ihsan, barangkali secara kolektif saja. Demikian pula untuk mengupas atau menguak tentang Natal tadi yang sangat menyesatkan kita umat Islam, terutama dari golongan muda,
Maka saya juga mengarang buku yang berjudul Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi. Buku ini sangat manfaat dan alhamdulillah kebesaran Allah, keagungan Allah semata. Buku ini alhamdulillah sudah cukup banyak menghantar orang Kristen menjadi Islam. Mereka setelah baca buku ini mereka menjadi sangat ragu, terguncang. Maka kemudian bertanya-tanya agama yang hak itu yang mana. Akhirnya mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sangat menganjurkan ibu dan bapak buku ini ganti cetaknya hanya 7.500. Jadi berdakwah hanya dengan modal 7.500 rupiah. Jadi insya Allah sesekali barangkali jatahnya bakso di luar Ramadan digantikan dengan ini. Ini akan sangat manfaat. Silakan juga dihadiahkan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Ini merupakan cara dakwah kita. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pemurtadan dan kristenisasi di Indonesia berjalan dengan sangat marak. Karena itu sudah merupakan program dunia. Dan itu bisa dilihat antara lain di majalah Times yang terbit Juni 2003. Times yang ini di Indonesia hanya beredar beberapa hari dan setelah itu hilang dari peredaran. Kenapa? Karena Times yang ini mengungkap tentang program kristenisasi dunia. Dan kemudian diterjemahkan beberapa artikel di sini oleh Harian Republika, termasuk diantaranya menguak bahwa George W. Bush dan Tony Blair adalah dari kelompok Kristen yang radikal, yaitu dari sekte evangelis, sekte yang sangat benci dengan Islam. Dan kemudian juga dimuat tentang peta kristenisasi dunia, di mana Indonesia, tanah air kita, sudah masuk dalam peta itu dengan warna yang sama dengan negara Filipina, yang negara Filipina adalah negara Katolik. Indonesia warnanya sama dengan Filipina. Mengapa orang Kristen mengkristenkan kita umat Islam? Ini yang seringkali tidak diketahui oleh kita. Kita umat Islam seringkali beranggapan bahwa orang lain sama dengan kita. Kita seringkali juga mengukur orang lain dengan ukuran diri kita. Kalau kita senang makan sate, kita anggap semua orang juga senang makan sate, padahal tidak demikian. Kita mempunyai kitab suci Al-Quran yang hak, kita pikir mereka juga punya kitab yang hak. Di dalam ayat Al-Quran ada rambu-rambu tentang dakwah. Antara lain yang senantiasa kita pakai rambu-rambunya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Itu rambu-rambu dakwah kita. Kita pikir agama yang lain juga punya ayat seperti ini. Antar umat beragama, maka ayat Allah yang mengatur adalah lakum dinukum waliyadin. Kita pikir mereka juga punya konsep toleransi yang sama dengan kita. Kenyataannya tidak demikian. Saya yang menekuni bidang perbandingan agama dan mempelajari kristologi sangat-sangat tahu bahwa kedua ayat itu hanya ada di dalam kitab suci Al-Quran dan tidak ada pada semua kitab yang lain. Yang ada pada Bible ayatnya bunyinya, carilah domba tersesat, kabarkanlah Injil ke seluruh penjuru dunia, dan jadikan seluruh penjuru dunia sebagai muridku. Jadi ayat ini kedudukannya sebagai ayat perintah, hukumnya wajib. Apa maksudnya ayat perintah dan hukumnya wajib? Seperti kita umat Islam, oleh Allah diberi kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Maka kalau ada umat Islam sekian tahun dia tidak sholat, belum keburu sholat, dia dijemput pulang oleh malaikat. Dia masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka karena meninggalkan wajib sholat yang hukumnya wajib. Demikian pula orang Kristen. Apabila seumur-umurnya dia tidak mampu menghasilkan domba tersesat, maka kalau mati dia pun masuk neraka. Nah ini yang saya mau mengharap Bapak dan Ibu sudah saat ini sudah mulai paham. Itulah sebabnya kristenisasi itu terjadi di mana-mana. Sepanjang ada orang Kristen, di situ pun pasti terjadi kristenisasi. Dan itu sebabnya
Allah pun antara lain itu sebabnya Allah pun berfirman untuk mengingatkan kita umat Islam, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum al-ayat. Tidak akan berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu sampai kamu yang Islam masuk dalam milah mereka. Milah itu bisa diartikan agama, bisa diartikan pola pikir, bisa juga diartikan dengan budaya. Artinya apa? Ayat Allah ini memberikan peringatan pada kita bahwa orang Kristen itu sampai kapanpun akan berjuang untuk memurtadkan kita umat Islam dengan berbagai macam cara. Di Indonesia, kalau umat mereka masuk dalam suatu komunitas di mana umat Islam butuh bantuan sosial, maka mereka di situ bagi sembako, pakaian bekas, obat-obatan, beasiswa, hitanan massal gratis itu. Tapi kalau mereka masuk dalam suatu komunitas di mana umat Islamnya tidak butuh bantuan sosial, maka mereka mengatakan biar saja KTP-nya tetap Islam, biar saja identitasnya tetap Islam, yang penting pikirannya diubah sama menjadi pikiran Yahudi atau Kristen, minimal sekuler, minimal mengatakan semua agama sama. Contohnya begitu. Kalau mereka kemudian mengerjakan tentang pengubahan pola pikir, itu pun bisa kita lihat dari peristiwa Sistignas kemarin. Ada apanya dengan Sistignas kemarin? Mengapa Kristen menolak Sistignas? Ini terungkap dari sebuah majalah yang antara lain yang terbit di Amerika, majalah Fortune, Juli 2001. Dari Juli 2001 yang lalu, majalah Fortune sudah mengingatkan kita umat Islam. Cover depan majalah itu adalah James Riyadi. Titelnya James Riyadi, The Most Dangerous Man to Muslim. Apa bahayanya James? Menurut Fortune, James telah mendeklarasikan diri menjadi seorang penginjil. Tugasnya menginjili bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Caranya mendirikan 1000 buah sekolah, yang mana sekolah-sekolah itu rencananya digratiskan. Nah, kalau ada sekolah gratis, pemerintah juga sudah menghentikan subsidi pendidikan, sekolah jadi mahal, yang masuk berebut ke situ siapa? Umat Islam. Dibeli pelajaran apa? Agama Kristen. Inilah kristenisasi melalui pendidikan. Itu sebabnya kemarin mereka menolak mati-matian Sistignas. Dalam posisi seperti itu, ada hal lain yang bisa kita tarik hikmahnya. Perjuangan Yahudi dan Kristen adalah dengan mengubah pola pikir seseorang, termasuk siapapun dia, termasuk tokoh kita, diperjuangkan sehingga ikut pola pikirnya, ikut Yahudi dan Kristen. Peristiwa Sistignas kemarin membuktikan kepada kita ada seorang tokoh yang juga mengganjal Sistignas, ikut dengan pola pikir mereka dengan menyatakan urusan moralitas bukan merupakan urusan negara. Akibatnya apa? Pendidikan agama pun sekarang 1 minggu hanya 2 jam saja. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, budaya bisa kita lihat contohnya. Tapi mohon maaf, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya ada yang lupa, tolong saya diingatkan. Mau kan ngingetin saya, Pak? Ibu-ibu jangan juga mau kan? Itu Valentine Day itu tanggal berapa? Ya, 14 Februari. Kalau hari Natal tanggal berapa? 25 Desember. 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Maaf, saya nggak tanya beneran tadi, itu hanya tanya-tanyaan. Maksud saya apa sih? Mengajak kita semuanya, termasuk diri saya, ayolah kita bercermin diri. Kita ini lebih kenal budaya mereka daripada budaya kita sendiri. Jujur-jujur aja deh. Di antara bapak ibu yang hadir, tolong saya tanya jujur, adakah yang tidak membuat program untuk akhir tahun nanti? Saya tanya deh. Kebanyakan di antara kita
itu sudah punya program nanti akhir tahun mau kemana, di mana, acaranya apa. Itulah kita. Tapi coba kita introspeksi semua, termasuk diri saya. Ketika malam 1 Muharram kita berbuat apa? Gak buat apa-apa. Persis 1 Muharram pun kalau kalender nggak ada, kita juga lupa. Itulah, maaf, kondisi kita. Dan kondisi ini sudah diketahui oleh orang Kristen. Contoh lagi, 1 tahun yang lalu kalau saya bertanya kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu pernah tahu biarawati, suster? Ada yang bilang belum, 1 tahun yang lalu. Tapi masuk tahun 2003, seluruh tanah air kita kalau saya tanya, ibu pernah lihat biarawati? Tahu? Tahu. Dari mana? Film. Apa namanya? Dulce Maria. Semua. Itu film Dulce Maria, itu film propaganda gereja Katolik, tapi pemirsanya justru kebanyakan umat Islam. Sukses dia. Coba ibu-ibu ya, nanti buktikan, bapak-bapak silakan buktikan. Pulang dari kantor nanti sore, tanya deh kepada anak tetangga. Anak kecil tuh ditanyain. Silakan tanya begini, kamu ingat Dulce? Ingat. Ingat Shinchan? Shinchan itu ingat. Kemudian ubah pertanyaan, kamu ingat Hasan dan Husin? Siapa? Maaf, itu anaknya orang Islam 7 turunan itu. Hasan Husin nggak kenal. Begitu juga ibu-ibu yang nggak pernah ikut majelis taklim, tetangga ibu, bapak, silakan ditanya. Ibu ingat Sisilia? Ingat. Betty Rafia? Ingat. Cassandra? Apalagi Cassandra nangis, saya ikut nangis kok. Maria Mercedes? Oh kenal. Silakan ganti pertanyaan. Siti Fatimah radhiyallahu anha? Jawabnya hanya 1 kalimat pendek, putri Rasulullah, titik. Nggak kenal lagi. Padahal sekali lagi 7 turunan Islam. Inilah kondisi kita. Sekali lagi, kondisi ini sudah diketahui oleh orang-orang Kristen. Contohnya, ada seorang pendeta Kristen Betani, pemimpin gereja Betani, namanya Dr. Suradi. Dia praktek di Jalan Proklamasi tiap sore, prakteknya praktek gratis. Pasien yang datang dipersilakan makan minum dulu sampai puas, kemudian diperiksa, nggak dikasih resep, langsung kasih obat. Pulang seringkali masih diberi transport. Dia dalam berbagai seminarnya mengatakan, jangan takut-takut mengkristenkan umat Islam, karena umat Islam yang paham Al-Quran jumlah mereka tidak lebih dari cuma 2%. Maaf, tidak lebih dari cuma 10%. Ingat saya tanya pada bapak ibu, kira-kira benar nggak yang paham Al-Quran tidak lebih dari 10%? Prihatin kan? Ini saya bawa kaset. Berkenankah Bapak Ibu saya perdengarkan 1 menit? Boleh? 1 menit setengah? Oh, boleh. Baik. Kaset ini, jangan nantang maghrib dong. Kaset ini, mari kita tebak. Dalam kehidupan kita ada 3 buah macam bacaan. Bacaan pertama, kitab suci Al-Quran. Bacaan kedua, puji-pujian. Bacaan ketiga, bacaan yang lain. Dari akhwat sudah pernah dengar belum? Yang dengar, sekarang kita saksikan mereka yang belum tahu jawabnya apa. Kita saksikan bersama. Nah, mari kita tebak, ini bacaan apa? Al-Quran kah? Kira-kira apa? Pujian atau Al-Quran? Al-Quran atau pujian? Gimana? Al-Quran atau pujian? Pujian atau Al-Quran? Baik, banyak yang menjawab pujian. Coba kita saksikan, apakah ini Al-Quran, pujian, atau yang lain. Mari kita saksikan, kita cermati jawaban mereka.
Dari jawaban mereka itulah kita bisa menentukan bacaan tersebut bacaan apa. Coba kita amati. Apa jawabnya? Haleluya. Coba sekali lagi. Haleluya. Jadi jelas haleluya itu bukan tilawatil Quran, bukan pujian. Haleluya adalah jawaban terhadap tilawatil Injil. Injil berbahasa Arab. Ini sekarang yang banyak sekali dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Termasuk sebelumnya, ini bagus kah? Indah? Indah mana dengan yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama. Sayangnya yang kita katakan indah ini bukan kaligrafi kita. Kedua-dua kaligrafi ini adalah kaligrafi Injil Matius. Dan sekarang sudah banyak sekali di sablon dalam kaos dan dijual dengan harga yang sangat murah. Dan yang berebut adalah umat Islam. Di jalan proklamasi Bapak dan Ibu sejak 1 bulan yang lalu, siapa yang lewat di jalan proklamasi itu di traffic light di proklamasi itu ada laki-laki pakai baju koko, pakai kopiah putih, berjualan salib dan gambar-gambar Yesus. Ketika kemudian mereka ditanya, agamamu apa begitu, kemudian mereka jawab, saya Islam. Loh, kalau kamu Islam ngapain kamu kok dagangan seperti ini? Apa jawabnya? Semua mereka jawabnya sama, seperti sudah diatur jawabnya. Semua mereka menyatakan, daripada saya lapar atau daripada saya mencuri, itu jawabnya. Ternyata hasil dengan dialog dengan mereka itu dagangannya laku tidak laku setiap hari dibayar oleh gereja Rp25.000. Kemudian silakan Bapak Ibu cermati, didengarkan anak-anak ngamen di bus itu. Lagunya lagu apa? Banyak yang sudah pakai lagu gereja. Dan anak-anak jalanan yang ada di kota-kota besar tanah air kita, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, jangan disangka mereka itu masih Islam. Kebalik, justru anak-anak jalanan itu 75% Kristen. Jakarta Utara, siapa di antara Bapak dan Ibu yang domisilinya di Jakarta Utara? Ada. Itu di Priok. Di Priok itu gereja gencar sekali. Setiap malam gereja di Priok itu membawa masuk gelandangan ke gereja sampai timbul calo gelandangan. Satu orang gelandangan yang berhasil dibawa masuk ke gereja, maka pendeta memberikan upah kepada calo itu Rp30.000. Itu yang mereka lakukan. Demikian gencarnya kristenisasi dilakukan. Banyak mengapa alasannya tadi sudah saya katakan, mereka meyakini itu perintah agama. Tapi seringkali perintah agama pun dipolitisir, ada muatan politik, termasuk yang terjadi di tanah air kita. Ada program yang namanya Yeriko untuk mengkristenkan seluruh Jawa. Maka ada orang Betawi, orang Banten, orang Sunda, orang Madura pun sudah banyak yang Kristen. Ada program yang namanya Andalas. Maka orang Minang, orang Padang juga banyak yang Kristen. Terus kemudian program mereka mengatakan 2004 nanti Indonesia Islamnya hanya boleh bersisa 50%. Jadi kalau tahun 90 kita itu 90%, kemudian menurun menjadi 75%, maka tahun depan kita ditarget hanya sisa 50%. Untuk itu mereka melakukan cara apapun yang diperbolehkan, segala cara diperbolehkan oleh Bible. Kita lihat di dalam surat Roma pasal 3 ayat 7. Di situ ayatnya berbunyi,
kalau karena dustaku kerajaan Allah semakin berkembang, kenapa aku masih dihukumi sebagai orang berdosa? Artinya apa? Dusta untuk syiar agama menurut Kristen boleh-boleh saja. Termasuk bukti kita bisa membuktikan, tahun yang lalu ada seorang penginjil namanya Ade Manuhutu. Dia tertangkap membawa 1 koper dolar palsu. Mengapa seorang pendeta menguasai dolar palsu 1 koper? Untuk apa dia? Itulah jawabannya, Roma pasal 3 ayat 7. Lebih lanjut lagi, mereka mempunyai program yang namanya Yosef 2004. Program itu mengatakan nanti pemilu 2004 Presiden RI harus Kristen. Nah, ini yang sudah ditayangkan oleh mereka. Sehingga terserah kepada kita, ibu bapak seluruhnya, kita mau nggak dipimpin Presiden Kristen? Permasalahannya kalau nggak mau, kita sudah berbuat apa? Karena 2004 itu kan tinggal besok. Kita sudah berbuat apa? Peringatan Allah di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berjuang untuk mengubahnya. Nah, kita sudah berbuat apa? Kalau sampai hal itu terjadi, yang paling menderita adalah anak cucu kita. 2004 nanti Kristen belum mampu menampilkan figur seorang Kristen sebagai calon presiden, maka dia, sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 tadi, mereka akan menampilkan orang yang beridentitas Islam tapi pikirannya sudah mengikuti pikiran Kristen dan Yahudi. Itu nanti akan disupport oleh mereka, bahkan Amerika pun akan mensupport No Limit. Maka perlu kita pertanyakan, kalau kita tidak menginginkan kesengsaraan menimpa anak cucu kita, maka mulai sekarang hendaknya kita pun merapatkan barisan. Lalu siapa yang jadi pemimpin kita? Siapa yang kita tokohkan? Jangan mencari idola siapapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita memulai? Ibda binafsik, dari diri kita sendiri. Mulai sekarang hendaknya kita membendung pemurtadan. Caranya, kita saat ini mari mempelajari visi, misi, dan strategi mereka sehingga bisa membendung pemurtadan dan kristenisasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, gereja di seluruh Indonesia gencar sekali mempelajari Islamologi. Maka mereka berhasil membuat demikian banyak brosur yang sepertinya brosur Islam, tapi adalah brosur Kristen. Kenapa? Karena mereka mempelajari Islamologi, pakai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi semua ayat dan hadis yang dipakai sengaja dipelencengkan. Akademi Kepolisian mempelajari kriminologi, bukan maksudnya supaya polisi menjadi penjahat, tapi supaya mampu menangkap penjahat. Demikian pula saat ini, karena Kristen sudah menyerang umat Islam untuk dimurtadkan sedemikian rupa, kita sudah waktunya untuk mengkaji visi misi strategi Kristen, bukan untuk menjadi orang Kristen, tapi menghentikan pemurtadan dan kristenisasi. Ini contohnya, ada sebuah institut teologi namanya Kalimatullah. Ini dosennya pakai kopiah, pakai jilbab. Apa mata kuliahnya? Antara lain kurikulumnya yang disajikan adalah Islamologi sejumlah 18 SKS. Ada sekolah tinggi yang lain namanya Apostolos menyajikan Islamologi 36 SKS. Perlu kita introspeksi, kita sudah belajar Islamologi berapa SKS? Contohnya. Strategi kedua, mari kita rapatkan barisan dan kita sepakati, kita tengok kiri kanan kita. Jangan sampai kiri kanan kita ada orang lapar, ada orang telanjang,
ada orang yang nggak mampu sekolah, atau ada orang sakit. Kalau 4 unsur itu masih ada, Kristen masuk. Itu sebabnya mari kita tanggulangi, mari kita tingkatkan kepekaan kita sebagaimana pesan bulan suci Ramadan. Insya Allah demikian dahulu Ibu dan Bapak yang dapat saya berikan pada kesempatan siang hari ini. Maaf tidak sampai tuntas, dan sekali lagi juga maaf atas keterlambatan saya. Tapi setidak-tidaknya marilah kita menjadi waspada, dan marilah kita mengamankan anak cucu dan turunan kita. Insya Allah demikian dahulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.